Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Dewi Anissa. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan nilai-nilai kepemimpinan berdasarkan kearifan lokal. Pertama, saya akan menjelaskan hakikat kepemimpinan. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, organisasi, perusahaan, sampai dengan pemerintahan, sering kita dengar sebutan pimpinan dan kepemimpinan, serta kekuasaan. Pendapat pemimpin menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Andes Haji Malayu SP Hasibuan, pemimpin adalah seseorang yang wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Menurut Robert Tannenbaum, pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasikan demi mencapai tujuan perusahaan. Dan masih banyak lagi beberapa para ahli yang menjelaskan tentang pemimpin. Kemudian, beberapa asas utama dari kepemimpinan Pancasila adalah Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madia Mangun Karsa, Tutguri Handayani. Aspek dari fungsi kepemimpinan ada dua, yaitu fungsi administrasi. Fungsi administrasi adalah mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Fungsi sebagai top management, yakni mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, controlling, dan sebagainya. Gaya kepemimpinan adalah cara seseorang pimpinan bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain dalam mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. Gaya tersebut bisa berbeda-beda atas dasar motivasi, kuasa, ataupun orientasi terhadap tugas atau orang tertentu. Gaya kepemimpinan dibagi menjadi 4. Yang pertama, otokratis. Otokratis adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara segala kegiatan yang dilakukan semata-mata diputuskan oleh pimpinan. Dan yang kedua, partisipatif. Gaya kepemimpinan partisipatif, jenis kepemimpinan konsultatif yang mendorong orang lain untuk berpartisipasi. Dan yang ketiga, gaya kepemimpinan demokrasi. Gaya kepemimpinan demokrasi adalah di mana pemimpin suatu organisasi maupun kelompok menerima pendapat atau saran dari setiap anggotanya untuk menentukan suatu keputusan demi mencapai tujuan. Dan yang keempat, kendali bebas. Kendali bebas mendeskripsikan pemimpin yang secara keseluruhan memberikan karyawan kebebasan dalam pembuatan keputusan dan menyelesaikan pekerjaannya. Kepemimpinan melayani sering diartikan kepemimpinan adalah jabatan formal yang menuntut untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan dari konstituen yang seharusnya dilayani, meskipun banyak di antara pemimpin yang ketika dilantik mengatakan bahwa jabatan adalah sebuah amanah, namun dalam kenyataannya sedikit sekali atau bisa dikatakan hampir tidak ada pemimpin yang sungguh-sungguh menerapkan kepemimpinan dari hati. Karakter kepemimpinan. Kepemimpinan yang melayani dimulai dari dalam diri kita. Kepemimpinan menurut suatu transformasi dari dalam diri dan perubahan karakter. Metode kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki hati atau karakter semata, tapi juga harus memiliki serangkaian metode kepemimpinan agar dapat menjadi pemimpin yang efektif. Banyak sekali pemimpin memiliki kualitas dari aspek yang pertama, yaitu karakter dan integritas seorang pemimpin, tetapi ketika menjadi pemimpin formal justru tidak efektif jika sama sekali karena tidak memiliki metode kepemimpinan yang baik. 3. Hal-hal penting dalam metode kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan yang efektif dimulai dengan visi yang jelas. Kedua, seorang pemimpin yang efektif adalah seorang yang
responsif. Dan yang ketiga, seorang pemimpin yang efektif adalah seorang pelatih atau pendamping bagi orang-orang yang dipimpinnya. Perilaku kepemimpinan. Pemimpin yang melayani bukan sekedar memperlihatkan karakter dan integritas, serta memiliki kemampuan kemampuan, tapi dia harus menunjukkan perilaku maupun kebiasaan seorang pemimpin. Kepemimpinan sejati. Kepemimpinan adalah sebuah keputusan dan lebih merupakan hasil dari proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri seseorang. Kepemimpinan dalam kearifan lokal. Kearifan lokal yaitu spirit lokal Genesius yang disepadankan maknanya dengan pengetahuan, kecerdikan, kepandaian, keberilmuan, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dan berkenan dengan penyelesaian masalah yang relatif pelik dan rumit. Kearifan lokal atau local wisdom merupakan solusi mengatasi dinamika masyarakat dengan tingkat pluralitas yang tinggi dengan memberikan karakter yang terpuji, tidak berjanji, tidak mementingkan diri atau kelompok, memberikan keteladanan kehidupan yang beriman dan bertakwa, yaitu kehidupan yang didasarkan pada atau dilandasi pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran agama yang dianut secara konsisten. Baik, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.